Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar Siddiq dengan NIM 4420211015 dari Prodi Aquakultur. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu bab 1 yang berjudul Urgensi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Materi perkuliahan diperkembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan sosial yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa. Dengan demikian, kesadaran sosial mahasiswa turut serta dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Hal ini akan terus bertumbuh melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada gilirannya, mahasiswa akan memiliki argumentasi bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila bermakna penting dalam sistem pendidikan tinggi di tanah air. 1. Secara historis. Secara historis, Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam sebuah membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan historis fit magistra, yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Yang kedua, sejarah sosiologi. Secara sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat dapat suatu waktu dan tempat memilih nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologi ini pula, Anda dapat diharapkan mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai Pancasila. Perbedaan dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa ini sendiri. Secara yuridis, negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya adalah istilah yang menusa bersinonim, yaitu pemerintah berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan sumber dalam bentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegaskan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila dukungan oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektual. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berharap
berharap dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. 4. Secara politik. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuan agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah panutan dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. B. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. 1. Terorisme. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggunakan kekerasan terhadap penduduk sipil atau kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Global. Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran liberalis secara perlahan suatu berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menimbulkan banyak perubahan dan nilai-nilai kemanusiaan kepada nilai pemikiran liberalis, memberikan dampak kemerosotan moral menjadi tidak beradab, yaitu dengan maraknya pornografi dan porno aksi yang mengatasnamakan seni dan mengukir balikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dengan adat ketimurannya. Dahulu selalu menjaga nilai kemanusiaan yang beradab, namun kini pengaruh kapitalis. 3. Disintegrasi. Bangsa Indonesia adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Kebutuhan wilayah negara amat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga negara melihat komitmen bersama sebagai suatu bangsa. Karena itu, secara teorik dipahami bahwa ancaman paling nyata terhadap eksistensi wilayah negara adalah gerakan separatisme. C. Pengertian Pancasila. Pengertian secara etimologis. Dalam bahasa Sanskerta, bahasa Brahma India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau sila yang berarti batu, sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi, kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu, sendi atau sandi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Pengertian Pancasila secara historis. Dalam merumuskan dasar negara selanjutnya diawali pada sidang BPUPKI atau Dekrut Zonbi Toisakai yang pada saat itu dipimpin oleh DKR KRT Rajiman Widyaningrat. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari yang dimulai pada tanggal 29 Mei dengan 1 Juni 1945. Pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin menyampaikan tentang gayanya terhadap negara Indonesia yang akan dibentuk. Muhammad Yamin menyampaikan usul secara lisan dan tulisan konsep dasar negara Indonesia, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Asal kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidato kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Pidato Supomo ini lebih menekankan pada negara persatuan kebersamaan
sebagai prinsip dasar negara. Beberapa pokok pikir yang disampaikan oleh Supomo yang dasar negara yaitu mengusul pendirian negara berdasarkan negara kesatuan yang bersifat interaktif atau negara nasional yang bertotalitar. Negara yang totaliter yakni negara yang mengatasnamakan semua golongan, baik golongan besar maupun kecil. Setiap warga negara harus berketuhanan, taat kepada Tuhan dalam setiap saat. Berkaitan dengan agama harus diserahkan kepada setiap golongan-golongan agama yang bersangkutan. Negara harus dibentuk suatu badan permusyawaratan. Hal ini dilakukan agar pemimpin negara dapat bersatu jiwa dengan rakyat. Kepala negara harus tetap bersama dengan wakil rakyat agar dapat selalu merasakan rasa keadilan dan cita-cita bersama. Sistem ekonomi hendaknya sesuai dengan asas kekeluargaan, karena kekeluargaan merupakan sifat dari masyarakat timur yang harus dipelihara. Sistem ekonomi tolong menolong dan sistem koperasi merupakan salah satu sistem dasar yang harus digunakan. Berkaitan dengan hubungan antar bangsa, agar kiranya negara Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya sebagai bangsa Indonesia yang adil. Pidato ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah menyampaikan panjang lebar pidatonya, maka Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip yang rumusnya adalah nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berdaya, kebudayaan. 3. Pengertian Pancasila secara yuridis secara pengertian Pancasila atau 5 dasar dalam tata urutan rumusnya tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Rumus Pancasila tersebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumus Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 kemudian secara konstitusional menjadi rumusan yang sah dan benar sebagai dasar negara Indonesia yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Di landasan pendidikan Pancasila. 1. Landasan historis. Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran di landasan pendidikan Pancasila. 1. Landasan historis. Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kenegaraan negara Indonesia. Pancasila mendapat tempat yang berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintah yang berkuasa. Penafsiran Pancasila didominasi oleh pemikiran-pemikiran dari rezim untuk melanggengkan kekuasaannya. 2. Landasan kultural. Pendidikan sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencermin nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila bukanlah pemikiran satu orang, seperti hanyalah ideologi komunis yang merupakan pemikiran dari Karl Marx, melainkan pemikiran konseptual dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Landasan yuridis. Sebelum dikeluarkannya PP nomor 60 tahun 1909, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dari kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat netral. Landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan negara. Bab 2. Selanjutnya bab 2 yaitu tujuan nasional. Tujuan nasional sebagai dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan itu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan berdemokrasi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
B. Tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 menyatakan tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, ketertiban mantap dan mandiri, serta tanggung jawab bermasyarakat dan kebangsaan. Dalam rangkai pelaksanaan pembangunan nasional dan pengawalan Pancasila di bidang pendidikan, maka Pancasila Nasional mengusahakan 1. Membentukkan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi, kualitas dan mampu mandiri. Pemberian dukungan bagi pengembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh. C. Tujuan pendidikan Pancasila. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah menimbulkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air dan bersedia kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri kita yang sedang mengkaji dan akan menguasai iptek. Secara khusus, tujuan Pancasila terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, yakni meningkatkan manusia yang berkualitas, berimtek, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, keterampilan, disiplin, berorientasi kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, secara sehat jasmani dan rohani, dan harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para penjilawan, dan berorientasi ke masa depan. Di samping itu, menurut hasil lokakarya mata kuliah pendidikan Pancasila 1978, tujuan perkuliahan Pancasila di perguruan tinggi adalah mahasiswa mengerti dan menghayati tentang Pancasila yang sah dan benar, sebagai yang telah dirumuskan secara formal dan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Mahasiswa mengamankan Pancasila dari segala macam bahaya dan manapun datangnya. C. Mahasiswa dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermusyawarah bermasyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. D. Misi dan visi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila, misi pendidikan Pancasila berguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Visi pendidikan Pancasila bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Yang selanjutnya adalah bab 3. Pancasila dalam kajian sejarah. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah. Nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejarah zaman batu, hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat. Sampai pada zaman tersebut merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sebelum disyahnya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada tertanam dalam diri kepribadian bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Pada sebelum bangsa Indonesia mereka, yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat yang tertanam dalam kehidupan sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilaksanakan dalam sidang BPUPKI pertama
Sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, setelah akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Era para kemerdekaan. Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI telah berhasil menyimpan rencana dasar negara Republik Indonesia untuk membahas lanjutan sebelum kabinet BPUPKI berakhir. Disepakat untuk membentuk panitia kecil beranggotaan 8 orang di bawah petunjuk Soekarno. Tugas panitia kecil adalah mengarahkan asal dan pandangan BPUPKI akan dimasukkan dalam jadwal sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Atas perkara Soekarno sebagai pengarah panitia kecil, Soekarno membentuk panitia 9 yang beranggota 1. Insinyur Soekarno, Ketua; DRS Muhammad Hatta, Wakil Ketua; Mr. Raden Ahmad Subarjo Djorjo, anggota; Mr. Prod Muhammad Yamin, SH; Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim, anggota; Abdul Kahar Muzakir, anggota; Raden Abi Kuso Tujokso, anggota; Haji Agus Salim, anggota; Mr. Alexander Andries Marimis, anggota. Selain mempelajari masalah-masalah negara, panitia 9 juga ditugaskan untuk menyusun tulisan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Pancasila era kemerdekaan. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaan. Selanjutnya pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kekelamannya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuasaan untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya, sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan kemerdekaan pada tahun 1965. Di sebuah peristiwa sejarah Indonesia di Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan pada tanggal 11 Maret 1965. Presiden Soekarno memberikan wawancara pada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Pancasila era Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai ke 1966. Pada masa ini berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menerapkan berlakunya kembali Undang-Undang 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya. 4. Pancasila era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. 5. Pancasila era Reformasi. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuasaan mempengaruhi dan menuntut masyarakat. Pancasila tidak lagi populer sebagai pada masa lain. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melaksanakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah proses perumusan Pancasila. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pada sidang mengegaskan Undang-Undang 1945, setelah melalui proses persidangan dan lobby-lobby, akhirnya merumuskan Pancasila. Soekarno tersebut berhasil merumuskan untuk disahkannya sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Proses pertama sidang sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang dibahas adalah dasar-dasar negara Indonesia. Kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 tentang rencana Undang-Undang Dasar. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila ataupun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.